Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Selamat eh, melanjutkan perkuliahan kembali untuk semester baru saat ini. Perkenalkan, saya Erwin sebagai dosen jurusan Teknik Mesin di Universitas Dharma Persada. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai rencana pembelajaran kita untuk satu semester ke depan dengan mata kuliah manajemen produksi, di mana manajemen produksi ini adalah mempelajari dasar manajemen operasi, sistem industri, strategi operasi khususnya di bidang manufaktur, dan tentunya berkaitan dengan ilmu teknik mesin. Dan apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran di perkuliahan manajemen produksi ini adalah diharapkan kita memahami sistem manajemen produksi untuk rekan-rekan dapat melakukan pengambilan keputusan dalam hal manajemen produksi. Ada beberapa referensi yang saya gunakan. Di sini ada Best Practice Manufacturing Management, kemudian juga ada buku tentang manajemen produksi dan operasi, kemudian juga prinsip-prinsip manajemen operasi, termasuk juga Fundamentals of Operation Management, ini juga sebagai referensi kita, dan Operation and Industrial Management Designing and Managing for Productivity, ini juga bagian dari referensi yang akan saya berikan ke rekan-rekan mahasiswa, termasuk juga Production and Operation Management. Jadi untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 7 ini adalah pertemuan kita sebelum melakukan atau diuji melalui ujian tengah semester. Jadi kita akan mendiskusikan tentang konsep dasar manajemen produksi dan operasi, ya, dengan memberikan penjelasan mengenai manajemen produksi dan operasi tersebut, bagaimana kita juga merancang sistem transformasi di dalam proses produksi dan menganalisa produktivitas tentunya, ya, dan mengembangkan strategi operasi, keputusan dalam manajemen produksi, dan proses strategi, fokus proses produk dan repetitif, dan merancang metode pengembangan strategi. Setelah dilakukan ujian tengah semester, kita akan lanjut ke hal yang lebih spesifik dari manajemen produksi. Kita akan belajar bagaimana penerapan manajemen strategi mutu, bagaimana menerapkan manajemen gudang dan fasilitas, bagaimana mengelola KPI proses produksi, bagaimana kita mengenal lean manufacturing, dan tinjauan beberapa artikel yang berkaitan dengan manajemen produksi. Tentunya ini yang akan kita kupas tuntas untuk kita bisa lebih dalam memahami ilmu manajemen produksi yang berkaitan dengan teknik mesin. Demikian untuk rencana pembelajaran kita selama satu semester ke depan di semester ganjil 2020 sampai 2021. Tapi kita di sini hanya satu semester, ya. Oke, kita akan masuk ke pengantar sistem produksi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa the rule of atau peran dari pentingnya operation ini itu terkait dengan beberapa aspek. Sebagai contoh, bagaimana kita mengelola stok, persediaan. Kemudian bagaimana kita juga mengelola proses pembelian dari bahan baku, tentunya untuk memenuhi kebutuhan produksi, dan juga memastikan ketersediaan atau metode yang tepat untuk kita bisa menggunakan atau mengoperasikan proses produksi
Dan tentunya juga sistem pergudangan dan distribusi dari produk finish good ini juga, produk akhir ini juga sebagai keluaran dan peran dan penting sekali di dalam operasi. Dan tentunya penggunaan quality ya, mutu, teknik mutu untuk menjamin ketersediaan, kemudian juga tingkat kualitas yang tentunya diharapkan oleh organisasi. Apa peran dan hal penting di dalam operasi? Sistem operasi atau proses produksi ini sangat penting karena ini adalah merupakan inti dari aktivitas suatu bisnis. Jadi tanpa kita bisa melakukan proses produksi, tentunya kita nggak bisa menjual apa yang kita ingin jual ya, sehingga nggak ada income untuk perusahaan tersebut ya, khususnya di manufacturing. Kemudian bagaimana kita memproduksi produk atau memberikan pelayanan yang memberikan kontribusi cukup bagi bisnis dan menghasilkan profit tentunya. Nah, ini yang menjadi peran dan hal penting di dalam operation. Kalau kita lihat bahwa operating system atau sistem operasi ini memiliki 3 tahap berbeda. Kita mengenal tentunya di dalam sistem ada yang namanya input, proses, dan output. Input sendiri di dalam proses produksi itu terdiri dari raw material atau bahan baku sebagai bahan yang akan kita jadikan diproses menjadi suatu produk nanti pada saat outputnya. Kemudian input lainnya adalah tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini juga menjadi satu input karena tanpa sumber daya manusia, proses produksi tidak akan berjalan dengan optimal. Walaupun saat ini banyak sekali otomatisasi sistem yang ada di industri. Namun tenaga kerja saat ini masih menjadi satu input, termasuk juga energi, di mana energi ini berperan sebagai input untuk mensuplai, memberikan energi untuk bisa si proses produksi bisa menjalankan proses sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi, tentunya perusahaan. Kemudian proses sendiri ini mempunyai karakteristik atau keunikan yang berbeda. Mereka mengelola stok, order ya, atau memproduksi produk-produk yang berbeda jenis, tentunya bervariasi. Masing-masing unit produksi dia ada yang memproduksi model A, B, C, dan lain sebagainya. Dan output dari operating system ini adalah kondisi real aktual dari goods atau produk, output dari proses produksi yang sudah dijalankan oleh organisasi. Berkaitan dengan input, proses, output di dalam sistem manajemen produksi, di sini melalui operasi, proses operasi, di sini diputuskan bahwa proses tersebut tentunya harus memiliki suatu perencanaan. Yang pertama, apa yang ingin diproduksi? Dan kemudian berikutnya adalah produksi itu sendiri. Bagaimana memproduksi alat atau benda atau produk tersebut. Kemudian aspek pembelian, biaya, jumlah, mutu, kualitas dari apa yang kita ingin beli, dari bahan baku atau bahan pendukung. Kemudian bagaimana pengelolaan gudang dan penyimpanan. Ini termasuk pengelolaan stok. Kemudian bagaimana skema distribusi. Apakah ini kita lakukan di internal kita, proses distribusi dan penyimpanan dilakukan di internal organisasi kita, perusahaan kita, atau kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini sering disebut outsource. Ya, jadi ini semua adalah area-area yang penting di dalam
production system tentunya di satu organisasi perusahaan. Kemudian production system di dalam manufacturing sendiri ya, ini kita perlu lihat, kita perlu tinjau kira-kira apa yang menjadi hal penting di dalam sistem produksi di dalam manufaktur. Yang pertama adalah layout dari proses produksi atau pabrik tersebut, di mana kita harus tahu tahapan-tahapan yang ada di proses produksi tersebut, kemudian bagaimana mesin dapat bekerja, pekerja juga posisinya seperti apa, kemudian berapa banyak jumlah pekerja dan berapa banyak jumlah mesin yang digunakan untuk memproduksi produk atau barang yang kita akan buat. Seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwa suksesnya sistem di sini kita kembalikan bahwa kita memerlukan aliran dari material, kemudian pekerja ini memiliki kolaborasi yang baik sehingga harapannya tidak ada delay, keterlambatan, karena pada saat terjadi keterlambatan ini akan menyebabkan bottleneck ya, hambatan sehingga produksi tidak dapat dilakukan tepat waktu. Nah, faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan produksi sistem yang seperti apa yang kita gunakan. Tentunya masing-masing produk punya karakteristik unik yang berbeda-beda ya. Mereka tentunya punya tahapan proses yang berbeda. Kemudian juga jumlah ini juga menentukan apakah ini produksi massal dengan jumlah yang begitu banyak. Dan juga kita perhatikan adalah ketersediaan dari sumber daya, baik manusia, kemudian keuangan, jumlah, keterampilan ya. Kita harus lihat staff kita, ukurannya seperti apa, factory kita dan kapasitas factory kita seperti apa. Kemudian juga bagaimana kita mengembangkan bisnis kita. Bertahap tentunya ingin bisnis kita bertumbuh ya. Bertumbuh menjadi lebih besar. Nah, faktor-faktor utama tersebut kita ambil dan kita pertimbangkan untuk kita putuskan kira-kira model production system yang seperti apa yang kita ingin gunakan. Contoh misalkan di beberapa negara itu menekankan pada intensif pekerja versus intensive capitals. Ya, ini banyak dikembangkan di negara-negara seperti Inggris, ya, Amerika, Jepang, ya, atau konsep seperti availability of technology. Ya, jadi kita menggunakan teknologi otomatisasi. Kembali lagi, produksi yang seperti apa yang ingin dikembangkan atau yang ingin dijalankan oleh organisasi perusahaan tersebut. Nah, beberapa hal sebagai contoh yang ini fokus terhadap labor ya, atau pekerja. Yang perlu dipertimbangkan adalah biaya dari pekerja yang ya tentunya murah dan ketersediaan jumlahnya. Ya, kemudian juga persyaratan produk yang memang tidak begitu kompleks gitu ya. Kemudian juga bisnis yang kecil, jadi tidak banyak mengeluarkan biaya yang besar untuk khususnya untuk equipment, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang menjadi hambatan atau kekurangan dari penggunaan model labor intensive production? Tentunya
keterampilan pekerja atau pekerja yang terampil ya, itu tentunya punya bayaran yang tinggi. Termasuk juga produksi ya. Ini juga terbatas pada skala yang kecil. Kemudian secara ekonomi ini juga skalanya juga sangat sangat tidak menguntungkan ya. Kemudian secara quality ya, hasil kualitas produk yang konsisten ini sangat sulit dicapai karena tadi labor tadi ya, masalah di labor intensive production. Kemudian bagaimana dengan capital intensive production ya? Jadi tentunya standar ini ya standar produk ini yang akan kita buat ya tentunya memiliki operation standar ya. Kemudian juga ya tadi sama ya bahwa supply dari pekerja juga sangat mahal dan konsistensi dari produk dan quality ini jadi persyaratan penting, dan juga aspek ekonomi dan continuous production ini jadi satu hal yang perlu diperhatikan. Dan yang kurang menguntungkan dari capital intensive production ini tentunya setup cost ya, biaya setupnya yang begitu mahal, kemudian juga loss productionnya juga pada saat kondisi breakdowns atau maintenance ini sangat-sangat memerlukan biaya yang cukup banyak. Kemudian juga individual customer requirement atau permintaan atau persyaratan customer ini juga sulit sekali untuk terpenuhi, dan motivasi pekerja ini lebih rendah ya karena akan banyak pekerjaan yang berulang-ulang, repetitive work. Demikian perkuliahan manajemen produksi untuk tatap muka pertama. Kebetulan kita dalam online. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi mahasiswa. Untuk detail materi akan saya berikan di Google Classroom secara terpisah. Terima kasih.